Makanya saya bilang tadi, kebohongan kalau terus diulang-ulang akan dianggap sebagai kebenaran. Haleluya. Kalau dari kecil anak kita, kopi kita bilang teh manis kita bilang kopi, percayalah nanti dia besar, dia akan bilang teh manis kopi. Dan kopi itu teh manis. Kenapa? Karena dia akan bilang, mamaku sudah bilang dari kecil. Shalom. Haleluya. Tapi mana yang benar sebenarnya? Yang benar itu firman. Makanya kita ikuti firman. Sama kayak di Tanah Batak ini, saudara. Antara tradisi, kebiasaan hidup zaman nenek moyang sebagai penyembah berhala dipadukan dengan kekristenan. Dan itu udah dari kecil kita, jadi kita anggap nggak salah lagi. Nah begitu dibongkar, dibuka Alkitab, semua kaget, bahkan menganggap sesat. Kami juga Kristen. Emang cuma kalian Kristen? Jadi maksud kalian cuma kalian yang ke surga, kami enggak? Ya iyalah. Masa ke surga model you? Ngerti enggak? Shalom. Amin. Jadi biarlah tetap ada minyak di atas kepala. Jadi saudara tahu nih, bahwa yang pertama di Matius pasal 24 adalah penyesatan. Jadi supaya kita tertolong, jangan ikut disesatkan. Jangan ikut apa? Harus ada apa? Minyak dan anggur. Mari kita buka 1 Yohanes 2 ayat 27. 1 Yohanes 2 ayat 27. Ya. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan. Ada pengurapan, ada minyak. Amin. Terus? Yang telah kamu terima daripadanya. Yang telah kamu terima daripadanya. Makanya tadi dikatakan minyak itu sebagai tanda kesukaan. Terus? Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tidak perlu diajar orang lain. Kenapa sampai ada kalimat seperti itu? Karena saat itu sudah simpang siur pengajaran. Dan banyak yang aneh-aneh. Jadi akhirnya Yohanes menyimpulkan, daripada kamu bingung mendengar pengajaran ini, apalagi sekarang dengan abad informasi ini, semua kita bisa dengar, semua kita pengen tahu, semua kita bisa dapat dari internet. Tadi tiba-tiba muncul video Tuhan yang Maha Kuasa, itu judulnya, apanya? Nama linknya, nama Facebooknya. Hebat, Tuhan yang Maha Kuasa. Saya dengar dong tentunya. Wah, jadi antara sains dan iman, itu yang dibahas pertama. Tapi tiba-tiba ada video berikutnya lagi. Bahwa kita nggak boleh hanya percaya pada Alkitab. Kita hanya percaya kepada Yesus Kristus yang akan datang di akhir zaman. Terus saya mulai bingung, loh, kok nggak percaya pada perkataan Yesus akhir zaman? Tetapi nggak bisa hanya percaya pada Alkitab. Saya dengar sekali, halus loh. Halus. Lalu saya dengar sampai 2 kali. Nah ini sekaligus jadi peringatan, hati-hati saudaraku. Saya dengar sampai 2 kali. Jadi sebenarnya mereka, jadi gini, dulu jadi mereka seolah-olah kayak sharing gitu ya, kayak ibadah sel gitu, ibadah IPKA. Lalu ada kayak beberapa pendeta gitu. Lalu ada satu pendeta, dulu saya bilang, pokoknya kita semua berpatokan kepada Alkitab supaya kita jangan disesatkan. Ternyata pernyataan itu tidak bisa kita pegang. Kita nggak boleh hanya percaya pada Alkitab. Alkitab itu hanya kesaksian tentang Tuhan. Tapi kita harus percaya kepada perkataan Tuhan akhir zaman. Kelihatannya halus. Lihat saya semua. Kalaupun Tuhan berbicara di akhir zaman, gak akan pernah menyimpang dari Alkitab. Dan memang awalnya mereka bahas begini, Alkitab itu bukan Allah. Betul. Ya Alkitab itu buku yang berkisah tentang Tuhan. Amin. Dan mereka bilang Alkitab itu gak sumber hidup. Betul. Sumber hidup itu adalah Tuhan. Karena Alkitab itu kan buku. Ya seolah-olah logikanya kalau di situ masih masuk. Tapi ternyata masuk nilainya tadi. Bahwa kita tidak boleh hanya percaya kepada apa yang ditulis di Alkitab. Tapi kita juga harus percaya kepada perkataan Yesus Kristus akhir zaman.
Nah yang jadi pertanyaan, perkataan Yesus Kristus akhir zaman itu apa? Kalau orang nggak jeli, kalau yang awam, makanya dia bilang apa? Karena ada banyak perkataan Yesus Kristus akhir zaman. Bisa nggak ada di Alkitab. Dan justru akhirnya, gara-gara Alkitab kita menyalibkan Tuhan katanya. Lalu diambil ayatnya ahli Taurat orang Farisi. Bukankah gara-gara mereka percaya pada kitab Taurat sehingga mereka menyalibkan Yesus? Itu dia bilang. Saya bilang no, bukan karena mereka percaya pada kitab Taurat, tapi karena mereka iri hati. Itu kata Alkitab. Lalu mereka mempoles iri hatinya pakai ayat. Sebenarnya dasarnya iri hati, bukan karena mereka. Justru kalau mereka yakin penuh kepada Taurat, mereka akan menerima Yesus. Tapi karena mereka iri hati, itu kata Alkitab. Maka ini hati-hati loh saudara. Please deh ya, dengar YouTube. Kalau enggak Gilbert, Philip Mantopa, Zaitun Ministry, saya enggak rekomend deh. Yang lain-lain walaupun punya nama hebat dan luar biasa, saya enggak rekomend deh. Karena memang di satu sisi ajarannya bagus, tapi di sisi lain membahayakan. Itu kayak Bro ES, you know ES? Dulu pun saya penggemar beliau. Dulu pun waktu saya lahir baru di Jakarta, saya sering dengar khotbahnya dan bagus. Tapi belakangan ini udah aneh. Dia memang kalau bahas pertobatan keren. Kalau dia bahas tentang pertobatan, hidup seperti Kristus, menurut saya nggak ada duanya di Indonesia. Tapi kalau udah bicara tentang kristologi, bicara tentang Allah Tritunggal, bicara tentang kealahan Yesus, dibawa kita kepada pemahaman saksi Yehova. Makanya saya bilang, saksi Yehova soal karakter, kalah kita. Coba saksi Yehova datang ke rumahmu, siram pakai air panas, datang lagi besoknya. Haleluya, tetap lembut. Ambil lagi racang-racang, lobong, datang lagi besoknya. Dan mereka tetap lembut. Coba lihat saksi, oh senyum-senyum. Dalam hal karakter oke lah. Tapi persoalannya mereka nggak percaya tentang kuasa Roh Kudus. Mereka tidak mengakui kealahan Yesus 100%. Kalau saudara terkecoh, ngeri-ngeri sedap loh. Amin. Amin. Haleluya. Dengar udah pengajaran ini aja. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan pelihara saya dari ajaran yang aneh-aneh. Jujur loh, sejak saya bertobat tahun 89, ada banyak kesempatan untuk saya disesatkan. Waktu itu yang datang melayani ke penjara seorang hamba Tuhan, ternyata ajarannya aneh-aneh. Ya namanya waktu itu kita masih lahir baru, lahir baru. Pokoknya yang bernama hamba Tuhan, yang bernama pelayan Tuhan itu kita lihat semua kayak malaikat. Kita masih polos-polos. Lalu saya dibawa ibadah, karena kan yang melayani ke penjara itu banyak hamba Tuhan kan, nggak cuma satu. Lalu waktu saya setelah selesai, karena saya nggak lama di sel itu, nggak lama, cuma 5 hari saya di sel, ya. Dan memang itu hanya cuma numpang lewat untuk menghancurkan sombongnya saya, ya. Dan setelah itu langsung hancur hati saya, langsung Tuhan selamatkan ya, nggak perlu lama-lama karena udah bertobat. Haleluya, haleluya. Tapi kalau nggak bertobat ya bolak-balik masuk sel. Haleluya. Shalom. Nah, saudara tahu, waktu itu saya dibawa ke tempat ibadah mereka. Semua bernubuat. Saya bingung. Hatiku nggak sejahtera. Sampai saya bilang gini, Tuhan, kalau betul Engkau ada di sini, kenapa sesama mereka aja yang bernubuat? Gak ada yang bernubuat sama aku. Coba bernubuat sama aku, tapi harus tepat. Dia harus ngomong begini, aku bilang. Gak ada yang ngomong satupun. Dan saya nggak sejahtera. 2 kali saya pergi ke sana, nggak sejahtera. Dan saya nggak bisa melawan hati nurani ini. Lihat saya semua. Begitu engkau dilahirkan baru, kau sesungguhnya telah menerima hati nurani yang murni. Jadi jangan suka lagi melawan hati nuranimu. Kita sudah rencanakan. Listen to me everybody.
Kita sudah rencanakan akan 2 keliling hari Selasa dan Rabu. Siapa entah kenapa, kemarin saya sudah umumkan. Entah kenapa, kok kayaknya ada ganjalan di hati saya. Kok kayaknya ada kesan, jangan Selasa dan Rabu. Dan saya kaget barusan. Saya dipanggil masuk ke kamar Opung Marulup. Pak, Opung Marulup harus dibawa sekarang ke rumah sakit. Udah satu-satu napasnya. Dan saya ke situ masih doa. Udahlah, lepaskan saya. Saya udah siap pulang katanya. Saya cuma berdoa. Haleluya. Ya jangan dulu hari inilah, haleluya. Haleluya. Jadi artinya andai kata ku teruskan, ku umumkan Selasa Rabu, kalaupun aku terpaksa pergi, tapi kan akan mendua hati. Gak bisa lempang. Nah itu Tuhan paling tahu, kita gak tahu lah apa yang terjadi minggu ini. Kiranya semua aman-aman saja. Jangan ada dulu orang yang meninggalkan kita. Tapi kalau harus memang Tuhan bilang dia harus pergi, jadilah kehendak Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tapi jangan pergi dulu dia sebentar aku khotbah, nggak boleh, nanti ku bangkitkan. Haleluya. Harus selesai dulu. Saya sudah bilang biar saya yang menutup matanya. Mana haleluyanya? Di doa ibuku nama haleluya. Saya jadi hamba Tuhan karena doanya. Dari kecil saya sering dengar dia berdoa. Dan dia sering ngomong ke kami, kalian harus jadi pendeta. 1 orang pun harus jadi pendeta, 1 orang dari kalian. Mana ada yang jelas dulu nasib kami. Gak ada tanda-tanda kependetaan. Tanda-tanda kemiringan banyak. Tapi untuk tanda-tanda jadi pendeta gak ada. Jadi kalau hari ini saya ada, itu karena doa seorang ibu. Makanya ibu-ibu di sini, senakal apapun anakmu, jangan kutukin. Jangan bilang lah tuh dia pehodang terpakai hojol masih mau matau utubuam mau anggo boto sorong ngahupu satok kok. Jangan. Buang itu kata-kata kutukmu, cabut. Tetap berkati anak itu. Bilang kau anak yang baik, kau anak yang dahsyat. Kau akan jadi berkat sampai Tuhan datang kali yang kedua. Dan kau akan membawa banyak jiwa kepada Kristus. Dan engkau akan memberkati banyak orang. Tetap gitu. Walaupun tetap tanda kutip kelakuannya. Mana haleluyanya? Katakan haleluya. Seringkali kita ke anak-anak kita, dasar. Monyet jongkok kau. Lembu sapi kau, kambing domba. Cicak kau. Nggak kepake kau, dasar bodoh goblok. Kalaupun dia bodoh saat itu, jangan kau meteraikan lagi dengan perkataanmu dia bodoh dan goblok. Kalaupun dia menjengkelkan, boleh kau cubit sini, tapi sambil kau teriak, kau anak yang baik dan pintar, gitu. Haleluya. Jangan udah kau cubit, udah berdarah kau kutiki pula dengan kata-kata, dasar anak bodoh, dasar anak enggak anakku kau. Coba lu, sampai kita bilang enggak anakku kau. Bodaknya mamamu katanya pula. Anak ini kan lama-lama mikir, kalau aku anak bodat, ya betul dia bilang, berarti mamaku bu. Jadi waktu dia bilang, ma, yang dia lihat bodat. Haleluya. Hati-hati kita ke anak. Ada lagi cerita saudaraku. Anaknya memang kurang pintar di sekolah. Tapi dipaksa harus pintar. Sampai bapaknya marah. Saudara. Dia bilang gini, kalau masih ada merahmu di rapot, jangan panggil lagi aku bapakmu. Pas setelah terima rapot, rupanya merahnya lumayan. Bukan cuma 1, 2. Ada beberapa merah. Datang bapaknya. Gimana rapotmu? Ya begitulah bro, katanya.
Dia panggil bro bapaknya. Kamu dasar kamu anak kurang ajar. Gak tahu diri kau. Ini bapak, kau panggil bro. Nah kan bapak bilang, kalau ada merah di rapotku, jangan nggak boleh lagi aku panggil bapak. Di rapotku ada 4 merah pak, makanya aku panggil bro. Anak-anak polos saudaraku. Amin. Dan ingat loh, perkataan kita itu juga sama dengan benih yang kita tabur. Tanamlah kata-kata yang baik. Kata-kata yang membangun. Kalau anakmu pesek, jangan bilang pesek kali kau jelek. Enggak. Bilang kaulah perempuan paling mancung. Haleluya. Dan kalaupun kau pesek, kau akan kelihatan lebih cantik dari yang mancung. Mana haleluya. Nubuatkan itu. Perkataan kita itu nubuat. Katakan haleluya. Sama-sama katakan perkataan itu nubuat. Karena firman Tuhan kan bilang, kita akan dihakimi menurut semua yang kita ucapkan. Dengan perkataanmu engkau akan dibenarkan. Dan dengan perkataanmu pula engkau akan dihukum. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya, makan buahnya. Makanya bilang tahun ini tahun kemenangan. Tahun ini tahun pemulihan. Tahun ini tahun pembalikan keadaan. Tahun ini tahun penuaian jiwa-jiwa. Tahun ini adalah tahun penggenapan berkat sulung dicurahkan berlimpah. Ya. Sama-sama tangan. Ya. Nah itu dia artinya apa? Berkat sulung tercurah pada anak sulung yang hidup sebagai kantong kulit yang baru. Katakan amin. Makanya jangan pacaran aneh-aneh dulu. Kalau kau pacaran masih sekolah, kau masih kantong kulit yang lama. Haleluya. Haleluya. Yeah. Katakan yeah. Haleluya. Sampai di sini saudara ngerti apa yang saya sampaikan? Yes. Jadi kuda putih itu adalah Satan. Nah di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar. Makanya saudaraku yang kasih oleh Tuhan, jangan terima lagi ajaran lain di bawah pengurapan yang benar. Amin. Di luar pengurapan yang benar. Katakan amin. Makanya ayolah kita udah harusnya bisa pahami, bisa menilai, bisa memahami mana yang benar-benar di bawah. Kalau itu di bawah pengurapan yang benar, enggak akan menyimpang dari firman. Haleluya. Lihat saya, ingat loh, ketika Roh Kudus diberikan, Alkitab katakan, ia tidak berbicara dari dirinya sendiri. Dan Roh Kudus itu akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Dan Roh Kudus nggak akan bicara di luar kebenaran. Yesus bilang apa? Apabila ia datang, ia tidak berbicara dari dirinya sendiri. Tetapi apa yang didengarnya daripadaku, itulah yang akan diberitahukannya kepadamu. Roh Kudus nggak akan pernah bertentangan dengan firman. Jadi kalau ada nanti ajaran yang bilang, ini kata roh, jangan berpatokan pada Alkitab, hati-hati. Segala pernyataan roh, setiap kesaksian roh yang tidak ada dasar firmannya, tamat riwayatnya boketnya. Jangan diterima lagi itu. Katakan haleluya. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di, bukan ini. Ya, yang masih 1 Yohanes pasal 4 tadi saudaraku. Ya, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-27 itu. Jadi pengurapan itu ada. Jadi kuda putih itu bicara penyesatan. Oke. Ini saya langsung lompat-lompat dulu saudaraku. Lalu yang kedua, meterai yang kedua ketika dibuka adalah kuda merah padam. Kuda merah padam. Nah tadi udah dijelaskan, kuda putih itu dijelaskan di kitab Matius pasal 24. Amin. Penyesatan. Nah kita kaitkan lagi sekarang, kuda yang kedua, merah padam. Betul nggak? Itu tentang apa? Penjelasannya ada nggak di kitab Matius pasal 24? Ada dong. Mari kita lihat. Kembali ke Wahyu dulu, pasal 6. Wahyu pasal 6 dulu. Ya, sekarang kita lihat ayat yang keempat. Dan majulah seekor kuda lain. Atau mulai dulu ayat 3 ya, ayat 3 biar lebih mantap. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua. Ya,
Aku mendengar makhluk yang kedua berkata, Makhluk yang kedua berkata apa? mari, Ya, dan majulah seekor kuda lain, ya, seekor kuda merah padam. kuda merah padam. Terus, Dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. apa yang diambil? Damai sejahtera, Berarti bumi kehilangan apa? damai sejahtera, Kalau udah bumi kehilangan damai sejahtera, apa yang terjadi? perang. Ya nggak ada damai lagi. Maka manusia akan hidup seperti binatang, saling Mangsa. memangsa. Dan sebenarnya nggak cuma nanti, sekarang pun sudah ada kok manusia yang saling memangsa. Manusia yang nggak punya damai sejahtera itu ya hidupnya kayak binatang. Iya. Kenapa kita masih bisa menguasai diri? Kenapa kita masih bisa melepaskan pengampunan? Karena masih ada kasih damai sejahtera. Amin. Haleluya. Amin. Dan majulah seekor kuda lain, kuda merah padam. Apa kerja si kuda merah padam ini? Mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Sehingga apa yang terjadi? Terus? Sehingga mereka saling membunuh. Nah itu dia. Saling apa? Membunuh. Jadi kenapa manusia mampu membunuh? Karena nggak ada lagi damai sejahtera. Iya. Selama ada damai sejahteramu, kau tak mungkin mampu, jangankan membunuh, menyakiti pun nggak sanggup. Iya. Haleluya. Selama ada kasih di hatimu, jangankan membunuh, menyakiti pun, bahkan musuhmu kau bisa berkati. Amin. Katakan amin. Amin. Jadi kalau sampai sanggup membunuh, dan katanya perintah Tuhan, itu udah Tuhannya pasti setan. Iya. Haleluya. Sekali lagi, kalau ada orang sanggup membunuh, dan katakan membunuh itu, dikatakan membunuh itu adalah perintah Tuhan, itu pasti Tuhannya adalah setan. Karena setan adalah pembunuh sejak semula. Haleluya. Itu tertulis dalam Yohanes pasal 8. Haleluya, coba Yohanes pasal 8 ayat 43, main cepat. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Ya, Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. 4:4. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Iblis bapakmu, anak iblis. Terus kenapa disebut dia anak iblis? Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, Ya, dan tidak hidup dalam kebenaran. terus, Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. terus. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya Jadi sendiri. ia pembunuh sejak semula. Iya, Dan di dalamnya tidak ada apa? kebenaran. Kebenaran. Jadi jangan ngomong kebenaran Amin. kalau niatnya masih mau membunuh. Iya. Makanya nggak ada ajaran seperti ajaran Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Di ajaran agama manapun yang ada di kolong langit ini, tidak ada yang seperti Yesus yang mengajarkan harus mengasihi musuh. Amin. Dan Yesus praktekkan itu di kayu salib Amin. dengan berkata, ampunilah mereka sebab mereka tak tahu apa yang mereka perbuat. Amin. Haleluya. Dan juga dipraktekkan oleh murid-muridnya, termasuk Stefanus. Amin. Haleluya. Haleluya. Dan sampai sekarang juga kita praktekkan. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Jadi jangan sampai terjebak dengan ajaran sesat. Kalau terus diulang-ulang, didengung-dengungkan sebagai kebenaran, dianggap sebagai lama-lama, itu akan dikonsumsi sebagai kebenaran. Saya pernah pelayanan ke Jambi. Di sana ada Bukit 12. Di situ orang masih makan babi hutan yang mereka buru dan gak dimasak. Lalu gimana caranya ini babi ini dimakan? Dikubur dulu sampai beberapa hari. Jadi nggak dimasak. Kalau udah agak ke bawah ini udah dimasak babinya, tapi berikut dengan jabulannya, berikut dengan rambutnya. Nah saya disuguhin itu. Jadi mereka menghormati tamu. Jadi kami datang waktu itu bawa pakaian, bawa obat-obatan. Pelayanan ke Hubu, ke Jambi, ke dalam masuk. Itulah suku Hubu itu. Kubu ya, Kubu atau Hubu ya? Kubu ya. Saya tahu nggak? Ini udah tahun berapa? Udah tahun 99 kalau saya nggak salah. Ya, tahun 99, hampir tahun 2000 lah itu, sebelum tahun 2000. Nah, saudara tahu, saking senangnya mereka kita bawa obat-obatan, karena mereka banyak yang perutnya buncit, cacing. Saudaraku ya, jadi kita bawa obat-obatan tuh, mereka senang sekali. Dan kita bawa juga pakaian. Karena mereka rata-rata, ya nggak jelas lah pakaiannya.
Baik yang laki perempuan, mulai dari yang kecil sampai yang tertua. Haleluya. Dan orangnya putih-putih, cantik-cantik. Haleluya. Tapi gitu aja berpakaian, ya pokoknya yang gak jelas. Ngerti maksudnya? Haleluya. Saya waktu itu ada pendeta kawanku juga. Begitu nih halo tulang. Ya, itulah yang ceritanya, itu jadi teringat saya. Kebetulan pendeta ini bereku secara. Jadi itulah waktu itu. Tapi mereka bisa makan siri, yang anak gadisnya. Itu semua badannya itu jadi tumpah ke badannya itu, kuah sirinya itu. Jadi bermerah-merah semua, itulah pakaiannya. Nah, sudah tahu nggak? Diambillah periuk, tempat masak daging babi ini, tempat babi ini dimasak. Diambil, dibuka tutupnya, ditarik bulunya, diambil dagingnya kayak gini. Bulunya yang ditarik, dan di situ masih bulunya semua. Lalu disuguhkan ke saya. Darah Yesus, saya bilang, Tuhan, kiralah kaulah yang makan cepat daripada muntah. Aku nanti kubilang sama si kawan ini. Dia yang makan. Kalau dia memang masuk semua kerikil pun bisa makan. Langsung diambil sedikit. Nah, kalau udah kita makan pemberian mereka, mereka akan merasa bahwa kita ini saudaranya. Dan kami diterima, lalu saya mulai khotbah. Ya khotbah, ya biasa, nggak boleh pakai ayat. Karena nggak ngerti dia. Pokoknya ada Tuhan, ada macam, pokoknya gitulah ceritanya kita di sana, saudara. Lalu ada lagi katanya ke Bukit 12-nya itu. Kalau di situ lebih ngeri. Karena mereka nggak masak. Kalau yang tempat kami itu udah dimasak babinya, direbus. Tapi yang di Bukit 12 enggak, dikubur sampai berapa hari. Setelah ada ulat-ulatnya, baru mereka ambil, mereka makan. Dan saya mau beritahu, mereka makan itu sehat walafiat sampai hari ini. Ya mereka bisa berkembang biak kok. Berkembang biak. Mereka tetap kok bertambah jumlahnya. Itu makanannya. Bisa kebayang nggak? Kalau saudara disuruh makan itu, waduh kiamat lah. Tapi pertanyaan, kenapa sampai mereka udah berapa keturunan masih makan begitu? Karena dari dulu sudah diajarkan, itulah makanan mereka. Kenapa kita orang Indonesia, khususnya orang Batak, mie gomak campur andaliman tambah cabai, itu baru sedap rasanya. Kasih itu ke bule. Dia lebih baik tenggelam ke Danau Toba daripada makan itu. Haleluya. Saya pernah lihat ada video, ada beberapa orang bule mencoba makan durian. Jadi mereka kayak bertanding gitu, siapa yang mampu makan durian. Lalu mereka belah. Yang belah ini begitu cium baunya, muntah-muntah saudaraku. Lalu temannya yang lain semua ketawa. Lalu teman yang lain juga, kan mereka lagi lomba nih, siapa yang bisa makan. Nah ini baru dibelah kelihatan uapnya langsung muntah-muntah dan dia sampai tergeletak di sana. Dalam hatiku mang otonion. Nanya boton tahu dalam hatiku. Coba dia belah itu dekat-dekat kita. Bah. Haleluya. Nah tiba-tiba kawannya semua ketawa-ketawa. Kawan si bule ini. Ayo kau makanlah. Karena mereka kan mau ini nih siapa yang bisa makan. Mungkin udah ada taruhannya mungkin lah. Lalu yang satu makan nih. Diambil, itu pun diambil gini, tutup mata dia. Dan dia tutup lagi hidungnya. Dia coba gini. Mulai di ini, tapi belum ditelan. Dibuka hidung, muntah lagi. Wah, benar-benar muntah loh. Mungkin sudah yang pernah nonton videonya itu? Ada? Enggak ada, cuma saya sendiri di sini yang pernah nonton itu. Kasihan deh loh. Haleluya. Sudah tahu beberapa, hampir nggak ada yang bisa makan. Ada sempat satu makan gini tapi udah muntah-muntah juga masuk. Aduh, mungkin sempat ditelannya tapi itu muntahnya lebih gila lagi. Kenapa bisa begitu? Karena mereka nggak biasa dengan buah itu. Kita dari kecil di sini dijual udah mahal pun, haleluya, suka-suka. Ngerti nggak kira-kira? Kalau kita semua ditawarin durian, nih saya udah lihat daripada telan ludah ini. Begitu dibilang durian. Haleluya. Haleluya. Jadi kuda pertama adalah
Satan. Kuda kedua dikatakan tadi merah padam. Apa yang dia buat di bumi? Mengambil damai sejahtera. Mari kita buka Matius pasal 24 ayat yang ke-12. Main cepat. Ya. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, Ya. maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Yes. Klop enggak? Iya. Tadi kalau kita baca mulai dari ayat 3, itu semua bicara penyesatan. Iya. Munculnya nabi palsu, munculnya Mesias palsu. Kan itu kan tadi yang pakai kuda putih itu. Iya. Tapi langsung ayat 12 dikatakan makin bertambah kedurhakaan, kasih kebanyakan orang pun menjadi apa? Dingin. Dingin. Kalau udah kasih menjadi dingin berarti apa yang hilang? Haleluya. Ada haleluya. Oke. Kita ke ayat 5 di Wahyu pasal 6. Ya, main cepat. Ayat 5 Wahyu pasal 6. Ya. 5. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, Meterai yang ketiga. Terus aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, apa katanya? mari. Dan aku melihat, Apa yang dilihat? sesungguhnya ada seekor kuda hitam, Ada kuda hitam. Terus? dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Terus? Ayat 6. 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Iya. Jadi ada krisis yang luar biasa. Amin. Tadi saudaraku, ya ini di dalam Wahyu pasal 6. Sekarang kita ke Matius pasal 24. Masih di pasal 24. Sekarang kita lihat ayat 7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Bangsa akan bangkit melawan Bangsa. bangsa. Haleluya. Haleluya. Itu tadi setelah kuda merah Padam. padam. Ya kan? Iya. Kuda merah padam itu kan membuat perang. Iya. Sehingga terjadilah, makanya kan tadi diberi pedang. Amin. Bangsa bangkit melawan bangsa. Terus? Dan kerajaan melawan kerajaan. Ya. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ada kelaparan. Bukankah tadi secupak gandum sedinar, Amin. 3 cupak jelai Iya. sedinar, ini menunjuk kepada Paran. kelaparan. Dan itu ada di ayat 7. Iya. Haleluya. Haleluya. Lanjut lagi. Kembali ke ayat yang ke-8. Masih di Wahyu pasal yang ke-6. Wahyu. Saya akan bagikan ini dulu, nanti minggu depan saya akan lanjutkan penjelasannya yang lebih jauh lagi saudaraku. Ya. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, Kuda hijau kuning. Terus? dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Maut dan kerajaan maut mengikutinya. Terus? Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi, Wah itu dia. 1/4 dari bumi. Terus? untuk membunuh dengan pedang, Lewat perang. Lewat Dan- apa lagi? dan dengan kelaparan dan sampar. Lewat itu tadi. Secupak gandum sedinar. Amin. Kuda hitam. Amin. Amin. Dan juga lewat kuda merah padam. Iya. Yang berhasil mengambil damai sejahtera di bumi. Iya. Ya, haleluya. Haleluya. Sehingga yang terakhir kuda hijau kuning itu disebut adalah kerajaan maut yang mengikutinya. Lalu dikatakan apa? Mereka berkuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan apa? Pedang. Pedang. Terus? Dan dengan kelaparan dan sampar. Iya, kelaparan dan sampar, termasuk virus corona. Iya. Saya tahu nggak? Dokter yang mengobati virus corona sudah diberitakan juga korban tewas. Salah satu. Dan yang paling mengerikan, sudah lihat saya semua, ini penting. Diperkirakan dalam tempo 18 bulan akan tewas akibat virus corona 64 juta. Kemarin pesawat Batik Air telah dikirim oleh pemerintah Indonesia untuk menjemput 240 warga negara Indonesia yang ada di Cina. Dan itu pun nggak boleh langsung ketemu keluarga. Mau diasingkan dulu mereka ke Natuna. Selama 14 hari mereka harus dicek di sana, dinyatakan sehat baru boleh kembali ke keluarga masing-masing. Mengerikan virus ini, saudara. Dan para peneliti telah membuat satu statement bahwa dalam tempo 18 bulan, berarti 1,5 tahun saja, Iya.
akan ada 64 juta tewas akibat virus corona. Di Italia sudah ada yang meninggal. Kita berdoa, Indonesia ada dalam tubuhan darah Yesus. Katakan haleluya. Amin. Sadis ya. Dan ada hamba Tuhan bernubuat. Mungkin sudah saudara baca itu postingan di grup WA kita, Zaitun Ministry. Dan beberapa bulan yang lalu dia sudah nubuat sebelum virus corona ini muncul. Akan ada virus yang mematikan. Tapi ini yang pertama, akan ada lagi yang lebih berbahaya setelah virus yang pertama ini. Itu yang disampaikan oleh Ibu Nani Cipto. Saudara, sekali lagi, semua itu akan terjadi. Tapi pastikan kau selalu punya minyak di kepala dan punya anggur sehingga kalaupun semua rusak, kita tidak ikut dirusakkan. Katakan haleluya. Amin. Oke, sekarang kita lihat penjelasan dari kitab Wahyu ini di kitab Matius pasal 24. Sekarang kita ke ayat yang ke-6 sampai ayat 10. Ya. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Kamu akan dengar deru perang dan juga kabar-kabar tentang perang. Terus? Namun berawas-awaslah. Ya. Jangan kamu gelisah. Terus? Sebab semuanya itu harus terjadi. Ya. Tetapi itu belum kesudahannya. Ya. Akan ada lagi kita dengar berita-berita perang yang mengerikan. Terus lagi lanjut. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Ya, jangan heran. Kalau tiba-tiba nanti pecah lagi perang ini, sana ini perang, ini ke sana perang, ini perang. Jangan kaget. Amin. Itu baru permulaan penderitaan tadi menurut ayat yang ke-6. Haleluya. 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 Coba sekali lagi dulu ayat 6-nya. Ya. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ya, semuanya itu harus terjadi. Sama-sama katakan, terjadi. Terjadi. Makanya kita perlu berdoa. Amin. Supaya kalaupun semua itu terjadi, jangan sampai kita ikut binasa seperti orang fasik. Amin. Mana haleluyanya? Haleluya. Dan memang akan terjadi, tapi jangan sampai terjadi sebelum waktunya. Amin. Maka kita harus menahan kekuatan musuh. Amin. Katakan haleluya. Terus? Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Ya. Dan kerajaan melawan kerajaan. Terus? Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ya, ayat 8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Baru permulaan, jadi masih baru permulaan. Bayangkan, kalau ini permulaan terus nanti selanjutnya gimana dong? Iya. Kalau virus corona ini permulaan, terus virus yang akan datang kayak mana lagi? Iya. Hello. Haleluya. Tapi kau usah takut. Pastikan aja kau kantong kulit yang baru. Amin. Ada anggur Tuhan dalam hidupmu, kau aman. Amin. Pastikan aja tetap ada minyak di kepalamu. Amin. Maka minyak dan anggur tidak akan dirusakkannya. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Ya, terus? Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Waktu itu akan disiksa karena udah nggak ada lagi damai sejahtera. Iya. Amin. Amin. Damai sejahtera udah diambil dari bumi oleh kuda merah padam. Iya kan? Iya. Iya, terus? Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Wow. Ngeri ya. Iya. Hidup Kristen itu ngeri-ngeri sedap ya. Iya. Ternyata seluruh bangsa nanti akan membenci kita. Iya. Makanya jangan berusaha untuk diterima oleh dunia ini. Amin. Firman Tuhan bilang bahwa kita akan dibenci oleh dunia karena memang kita nggak berasal dari dunia. Amin. Terus ayat 10. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Damai sejahtera diambil. Iya. Dan sekarang datanglah kuda hijau kuning. Maut dan kerajaan maut mengikutinya. Iya. Dan seperempat penduduk bumi dibunuhnya dengan pedang. Haleluya. Dengan apa lagi? Sampar. Dengan kelaparan dan juga penyakit Sampar. sampar. Ya, lanjut lagi. Lompat kayak 21 sampai 22. Masih di Matius pasal 24. Di Matius pasal 24. Ya. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat. Iya. Masa itu terjadi siksaan yang dahsyat. Ini pada waktu munculnya
kuda hijau kuning. Iya. Akan terjadi siksaan yang Dahsyat. dahsyat. Terus? Seperti yang belum pernah terjadi Belum pernah terjadi. Terus? sejak awal dunia sampai sekarang. Sejak dunia diciptakan nggak pernah terjadi siksaan yang seperti itu. Dan tahu nggak, lihat saya, semua ini penting. Padahal kita sudah dengarkan bagaimana kejamnya siksaan G30 SPKI. Kita sudah pernah dengar kejamnya Hitler yang membantai sejuta orang Yahudi. Kita sudah pernah dengar lagi bagaimana kejamnya kekaisaran Roma dulu yang membantai orang Kristen yang mengadunya dengan binatang buas di stadion. Dan Alkitab berkata akan ada lagi siksaan seperti belum pernah terjadi sejak dunia diciptakan. Dan tidak akan terjadi lagi. Terus ayat 22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, Ya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. nggak ada yang selamat. Terus Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. katakan amin. Amin. Siapa orang pilihan itu? Yang memakai pakaian putih. Amin. Siapa orang pilihan itu? Yang disebut sebagai kantong kulit yang baru. Amin. Siapa orang pilihan itu? Yang hidup dengan anggur baru Amin. dan minyak selalu ada di kepala. Katakan amin. Amin. Jelas sampai di sini? Jelas. Minggu depan kita lanjutkan kembali. Kita tutup Alkitab kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.